ibadah online sekolah minggu. Kamala, ini minggu keberapa sih? Minggu keberapa ya? Udah bulan apa sih Kak ini Kak? Bulan Desember. Desember minggu keberapa Kak? 2 kali ya? Tanggal berapa sih sekarang sih? Kak Frida, minggu keberapa? Aku lupa. Minggu ketiga. Minggu ketiga. Salah. Minggu kedua Advent keberapa Kak? 2 atau 3 ya? 3 deh kayaknya, 3. Coba kita tanya adik-adik. Advent keberapa adik-adik minggu ini? Advent ketiga. Kakaknya pada salah nih. Padahal sebentar lagi udah mau Natal ya. Ya, Kak hari ini bergirang gak Kak? Girang dong. Oh girang. Kamala kayaknya lagi sedih ya? Sedih karena di rumah sendirian kebaktian online-nya Kak. Gak boleh Kak, harus tetap bergirang, harus tetap bersuka karena kita mau masuk beribadah ke rumah Tuhan. Iya, Walaupun di rumah juga menjadi rumah Tuhan. Ya, coba Kak Yunita mau tes semangat adik-adik. Walaupun di rumah harus semangat ya. Anak sekolah minggu, Siap! anak-anak Tuhan, Berakar, bertumbuh, berbuah. Yes. Ya, kita mau nyanyi Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Harus girang ya Kak walaupun sendiri di rumah. Oke deh. Kak Frida juga girang kan? Oke. Ayo Kak Friska. Adik-adik semua bangkit berdiri di rumah. Kita mau masuki ibadah dengan bergirang. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kayaknya belum semangat Kak Frida sama Kamala. Yang semangat dong Kak. Ayo dong Kak Frida semangat. Kalau dia girangkanku langsung dia girangkanku gitu dong. Kita ulang lagi Kak Friska. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Anak sekolah minggu, Siap! anak-anak Tuhan. Berakar, bertumbuh, berbuah. Yes. Ya, saat ini kita mau masuk dalam ibadah kita. Kita mau undang Tuhan Yesus untuk masuk dalam hati dan pikiran kita. Walaupun kita beribadah di rumah, kita harus dengan sikap yang baik dan kita mau mengundang Tuhan masuk dalam hati kita masing-masing. Kita mau angkat pujian, Tuhan Allah hadir. Adik-adik kakak undang tetap berdiri. Ayo Kak Friska. Dengan sikap doa ya adik-adik kita undang Tuhan Yesus masuk dalam ibadah kita. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Anak-anak pun sudah dapat dikenal dari perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Kau bangunkan jiwaku, bimbing dengan hikmat-Mu, dan nyamankanlah hatiku dengan penghiburan-Mu. Ya, puaskan Tuhanku kehausan jiwaku. Amin. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita dengarkan hukum Tuhan yang diambil dari titah yang kedua serta artinya. Kita bersama-sama mengucapkannya ya adik-adik di rumah. Titah kedua. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi, yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah, atau yang ada di dalam air untuk disembah, atau bertakwa kepadanya. atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda yang bermakna sakti. Dan jangan yakin kepada benda-benda yang bermakna sakti. sakti. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita berdoa meminta kekuatan dari Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Adik-adik, hari ini minggu kedua kita mau lihat penampilan teman-teman adik-adik ya Kak? Iya, betul. Hari ini penampilan kelas berapa sih Kamala? Tahu nggak? Kamala. Kelas kecil kali ya Kak ya? Iya, kelas kecil. Adik-adik, minggu lalu kita sudah lihat liturgi dari adik-adik kita kelas Batita ya Kak? Ya, betul. Iya, Batita dan balita kecil. Batita dan balita kecil, penampilan mereka. Mereka tetap semangat membaca liturgi walaupun di rumah. Karena walaupun kita membaca liturgi dan merayakan Natal di rumah, Tuhan Yesus tetap ada bersama mereka. Ya, saat ini kita mau mendengarkan liturgi dari adik-adik balita besar sampai dengan kelas 1 yang liturginya adalah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Setelah itu, adik-adik akan lihat penampilan dari kakak-kakak kita dan juga abang-abang yang kelas besar ya Kak? Ya, kelas 4 sampai kelas teruna, Kak. Nah, ngapain sih Kamala? Tahu nggak? Ini nyanyi. Nyanyi apa Kak judulnya Kak? Kamala yang ngajarin adik-adik. Nyanyi apa Kak? Nyanyi apa kemarin ya? Oh, Yesus memanggil. Yesus kupanggil. Yesus Oh iya, Yesus kupanggil. kupanggil. Aduh, Kamala ini sepertinya lagi banyak yang dipikirin ya, lupa terus. Lagi nggak fokus Nggak nih. fokus ibadahnya, nggak boleh Kak, harus fokus. Yuk adik-adik kita lihat pembacaan liturgi oleh teman-teman kita, adik-adik kelas balita besar dan kelas 1 dilanjut dengan vokal grup dari kakak-kakak kelas 4 sampai dengan teruna. Kejadian 3 ayat 1a. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan Tuhan Allah. Kejadian 3 ayat 1b. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman,
Kejadian 3 ayat 1c. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Kejadian 3 ayat 2a. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Amin. Kejadian 3 ayat 3a. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman. Amin. Kejadian 3 ayat 3b. Jangan kau makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Kejadian 3 ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Kejadian 3 ayat 5b. Kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kejadian 3 ayat 6a. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Amin. Kejadian 3 ayat 6b. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi perhatian. Kejadian 3 ayat 6b. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan kepada suaminya. Kejadian 3 ayat 6d. Yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Kejadian 3 ayat 7a. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Kejadian 3 ayat 7b. Lalu mereka menyembah dan ponara dan membuat cawan. Amin. Kejadian 3 ayat 8a. Ketika mereka mendengar bunyi laka Tuhan Allah yang berjalan-jalan di dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Kejadian 3 ayat 8b. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Amin. Kejadian 3 ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Kejadian 3 ayat 10a. Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini." Kejadian 3 ayat 10b. Aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Kejadian 3 ayat 11a. Firman-Nya, siapakah yang beritahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Kejadian 3 ayat 11b. Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Kejadian 3 ayat 12a. Manusia itu menjawab, perempuan kau tempatkan di sisiku. Amin. Kejadian 3 ayat 12b. Dia memberi buah itu padaku, maka ku makan. Kejadian 3 ayat 13a. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang kau telah perbuat ini? Yang 3 ayat 13b. Jawab perempuan itu, dan itu yang mendayakan aku, maka aku makan. Amin. Kejadian 3 ayat 14a. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu. 3 ayat 2b. Karena engkau berbuat demikian, takut
tertuklah engkau di atas segala ternak dan di atas segala binatang hutan. Amin. Kejadian 3 ayat 14c. Dan perut pula akan kau berjarak dan dagu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Amin. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan menetap membuat tetap dan berbuat. Amin. Kejadian 3 ayat 15b. Antara keturunanmu dan keturunannya memohon kepadamu. Kejadian 3 ayat 15c. Dan engkau akan menemukan cubitnya. Amin. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitanmu engkau akan melahirkan anakmu. Kejadian 3 ayat 16. Namun engkau akan mulai kepada suamimu dan dia akan berkuasa atasmu. Amin. Kejadian 3 ayat 17a. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu. Kejadian 3 ayat 17c. Jangan makan daripadanya, maka tertuklah tanah kanan engkau. Masuk kepayamu kau cari sedikit di tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Amin. Kejadian 3 ayat 18b. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Mengapa perlu kau akan cari makanan sampai kau kembali lagi menjadi tanahku. Kejadian 3 ayat 19b. Karena dari situlah engkau diambil sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Kejadian 3 ayat 20. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia. Amin. Dan untuk istrinya itu lalu menemukannya kepada mereka. Firman Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Amin. Kejadian 3 22b. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Amin. Amin. Maka sekarang jangan sampai dia mengulurkan tangannya dan mengambil dari buah pohon kehidupan itu. Kejadian 3 ayat 22d. Dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Amin. Kejadian 3 dari ayat 23a. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden. Kejadian 3 ayat 23b. Supaya dia mengusaha dari mana tanah dia ambil. Amin. Kejadian 3 ayat 24a. Yang lalu itu dan timur Taman Eden. Kejadian 3 ayat 24b. Ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala. Amin.
Kamala, tadi kan dari tadi awal Kamala nggak fokus tuh ibadah. Ditanya melulu nih. Iya, dari tadi nggak fokus beribadah. Itu dosa nggak Kak? Sebenarnya dosa juga ya, karena kita tidak perhatian sama kebaktian. Jadi kalau mau kebaktian memang harus fokus, nggak boleh pikiran kemana-mana Kak. Nggak boleh ya Kak. Kalau Kak Frida, kalau anak-anak Tuhan harus memiliki sikap apa Kak? Sikap yang baik. Yang baik seperti apa Kak? Misalkan kalau teman-teman di luar sana ngajak dia nakal, boleh nggak? Enggak dong, kan kalau anak Tuhan gak boleh nakal. Benar-benar Kak Frida. Harus tampil beda. Berani katakan tidak dengan Dengan tidak. Berani katakannya ya. Kalau iya, Berarti itu anak-anak Tuhan yang berani. tampil beda. Beda. Ya, kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang berani tampil beda. Kita mau mengakui dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan. Kita mau angkat pujian berani tampil beda. Saat diberi serayu, aku tolak diri dalam nama Yesus. Saat iblis menggoda, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Berani apa Kak Frida? Aku berani tampil beda. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita berdoa untuk pengampunan dosa-dosa kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah Dan ampunilah akan kesalahan kami, akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita buka Alkitabnya di rumah, buka Alkitabnya masing-masing ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang merupakan epistel bagi kita pada hari Minggu ini, yang diambil dari Matius 25 ayat 31. Matius 25 ayat 31. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan ini. Kita sama-sama mengucapkannya. Demikianlah firman Tuhan, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Saat ini kita mau mengakui iman percaya kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya, kita mau berdoa kepada Tuhan, mengakui iman kepercayaan kita. Sebelum kita menaikkan doa kepercayaan kita mau angkat pujian Hamunana Porsea. Kak Yunita undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Dengan sikap doa kita nyanyikan Hamunana Porsea. Hamunana Porsea, sai tubuh Tuhan Yesus, ahero hamuna
Adik-adik sekolah minggu, marilah kita mengaku iman kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kak Frida, Ya, Kak Yunita. apa sih yang dari Kak Frida kecil sampai sekarang kakak jadi guru sekolah minggu yang gak pernah berubah? Dari Kak Frida. Iya, dari Kak Frida kecil, bukan yang Kak Frida tahu yang gak pernah berubah. Dari Kak Frida baru lahir, terus sampai Kak Frida sekarang besar, apa yang gak pernah berubah, Kak? Badan Kak Frida katanya selalu kecil. Imut kali Kak. Itu mah bukan, sudah deh, aku tanya Kamala, emang badan dia kecil ya Kak? Aduh. Bener. Kamala apa Kak yang ada di dunia ini yang gak pernah berubah? Kasih Tuhan Yesus ya. Kasih Tuhan Yesus. Dari kecil sampai sekarang Tuhan mengasihi Dari saya. Kamala Masih baru lahir ya? lahir sampai sekarang. nggak pernah berubah ya. Terus ada lagi Kak Apa tuh Kak? yang abadi, nanti sampai Kamala tua Kak Frida tahu, Kak Frida menjadi tahu. pegangan hidup. Apa, Kak Kak? Frida tahu. Alkitab, Alkitab itu isinya apa Kak? firman Tuhan. Iya Firman bener. Kalau Kamala kan bisa berubah ya. Iya. Kamala dari bayi berubah besar, jadi dewasa sekarang, nanti jadi tua kayak opung-opung ya adik-adik ya. Tapi kalau firman Tuhan nggak pernah berubah ya. Dari kita kecil sampai kita tua nanti, sampai kita kembali ke Tuhan nggak akan berubah Kak. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan siapa Kak? Kawina. Udah lama kan gak ngelihat Kawina akan bawakan firman Tuhan kita untuk minggu ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan Kawina, kita mau angkat pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Kakak mau ngajak adik-adik duduk manis dengan tenang, mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya nantinya ya. Yuk kita angkat pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini dengan sikap doa ya adik-adik. Kita menyiapkan hati kita, jiwa kita untuk mengundang Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan
Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Ya, terus semangat mengikuti ibadah online walaupun masih harus di rumah. Sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, Kakak Wina mau ajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kembali kami boleh menyatukan hati kami, mau beribadah, mau mendengarkan firman Tuhan, dan mau menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan siapkan hati kami, Tuhan siapkan juga telinga kami dan perhatian kami supaya firman-Mu ini boleh kami dengarkan dengan baik dan nanti kami boleh lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, siapa di sini yang suka menunggu? Menunggu apa saja sih? Tapi mungkin biasanya menunggu mama dan papa pulang dari kerja atau pulang dari mana ya? Dari mana aja gitu. Kita lihat gambarnya nih. Nih, ini gambar seorang anak kecil yang sedang menunggu mama papanya pulang dari kerja. Terus ada lagi nih gambar yang lain. Gambar seorang anak kecil yang lagi nunggu dijemput temannya untuk main. Nunggu ternyata membosankan ya. Nah, bagaimana kalau ternyata disuruh nunggu tapi nggak tahu sampai kapan nunggunya? Nah, cerita Alkitab hari ini kita mau mendengarkan tentang perumpamaan tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh yang tertulis di Matius 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Adik-adik nanti baca sendiri di rumah dan bisa dibantu mama dan papa untuk adik-adik yang kecil. Sekarang Kakak Wina mau langsung ceritakan saja apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya tentang perumpamaan ini. Waktu itu ada 10 orang gadis, 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang dikatakan bodoh atau tidak bijaksana. Mereka saat itu senang sekali karena katanya mereka akan didatangi oleh mempelai laki-laki. Mereka mempersiapkan diri mereka dengan baik, pakai baju yang bagus, merapikan rambut mereka, menyiapkan semuanya. Dan tidak lupa mereka masing-masing menyiapkan sebuah lampu yang nantinya akan memberikan cahaya yang terang. Nah, mereka sudah menyiapkan semuanya dan mereka akhirnya mulai menunggu. Menunggu, dan akhirnya mereka ngantuk, lalu mereka tertidur. Hari pun mulai malam, dan mereka tidur dengan nyenyak sampai tiba-tiba ada suara yang berseru, "Mempelai datang, mempelai datang, bersiaplah, sambutlah dia." Seperti itu. Lalu mereka kaget dan mereka langsung buru-buru bangun. Nah, mereka semua tadi kan bawa pelita ya adik-adik ya. Tapi ternyata tidak semua mereka menyiapkan minyak cadangan untuk lampu mereka. Dari 10 gadis tadi hanya 5 yang menyiapkan minyak cadangan karena mereka berpikir takutnya mereka menunggu terlalu lama dan lampu mereka nanti mati. Betul saja, ketika mempelai laki-laki datang, lampu mereka sudah hampir mati. Dan 5 gadis tadi yang tidak bijaksana, mereka bingung. Aduh, lampu kami sudah hampir mati. Tolong dong, berikan kami sedikit saja minyak kamu supaya lampu kami bisa terus menyala. Tapi gadis yang bijaksana berkata, "Mohon maaf ya, kami tidak bisa membagi sedikit minyak kami pun. Karena kalau kami bagi, nanti lampu kami akan mati, tidak cukup minyaknya. Lebih baik kamu pergi saja mencari warung terdekat untuk membeli minyak." Ya, akhirnya mereka semua pergi yang berlima untuk mencari minyak untuk lampu mereka. Dan ketika mereka sedang pergi, tiba-tiba mempelai laki-lakinya sampai, lalu mereka semua segera dibawa masuk ke dalam ruang pertemuan dan mereka masuk ke dalam, pintunya ditutup. Nah, tiba-tiba ketika 5 gadis yang bodoh tadi datang, mereka mau masuk,
Tidak boleh ternyata. Pintu ditutup rapat dan mereka tidak bisa masuk ke dalam. Nah, adik-adik, dari cerita yang tadi kakak sudah sampaikan, itu adalah sebuah perumpamaan yang Yesus ceritakan kepada murid-muridnya saat itu. Saat itu murid-murid bertanya kepada Yesus, Tuhan Yesus kapan akan datang kembali ke dunia ini? Karena saat itu Yesus nanti setelah mati Yesus akan naik ke surga. Dan murid-murid bertanya, terus Tuhan kapan datang lagi ke dunia ini? Tuhan Yesus tidak bisa memberikan jawaban kapan waktunya. Tuhan hanya bilang, kalian berjaga-jaga dan setia. Setia sampai saya akan datang kembali ke dunia ini. Nah, sekarang berjaga-jaga itu seperti apa? Apa yang Tuhan mau dari murid-murid Tuhan Yesus dengan berjaga-jaga? Tuhan mau murid-murid terus setia. Setia menunggu Tuhan Yesus sampai datang kembali ke dunia ini, bertemu dengan mereka. Setia walaupun tidak tahu akan menunggu sampai kapan. Mungkin sebentar, mungkin lama, atau tidak tahu sampai kapan. Yang kedua, Tuhan Yesus mau supaya murid-murid berjaga-jaga. Dengan berjaga-jaga, berjaga-jaga dengan hati yang bijaksana, sama seperti perempuan yang 5 tadi ya. Mereka tuh bijaksana, mereka cerdas, mereka memikirkan untuk waktu yang lama apakah cukup minyak yang mereka bawa. Nah, murid-murid pun seperti itu. Selama mereka menanti kedatangan Tuhan, mereka harus bijaksana melakukan perbuatan-perbuatan yang baik seperti yang sudah Tuhan Yesus contohkan. Nah, itulah pesan pesan Tuhan Yesus kepada murid-murid. Tapi ternyata yang dibilang murid-murid bukan murid-murid Tuhan Yesus yang dulu aja loh. Adik-adik di rumah juga murid-murid Tuhan Yesus. Jadi pesan Yesus untuk berjaga-jaga juga diberikan kepada adik-adik sekolah minggu di rumah. Adik-adik, Tuhan juga minta supaya kalian setia dan berjaga-jaga dengan hati yang bijaksana. Bagaimana caranya? Caranya adalah supaya kalian selalu setia untuk melakukan perbuatan yang baik, perbuatan penuh kasih kepada sesama. Dengan seperti itu adik-adik bisa terus memancarkan cahaya kalian, terang kalian seperti lampu-lampu yang dibawa oleh gadis-gadis tadi. Yang kedua, adik-adik harus selalu dekat kepada Tuhan. Bagaimana sih caranya dekat kepada Tuhan? Iya, udah pasti tahu dong ya. Dengan berdoa, rajin baca Alkitab, rajin juga sekolah minggu ya. Dekatkan diri kepada Tuhan supaya kita selalu dekat kepada Tuhan ya. Nah, adik-adik, sekian cerita hari ini. Tapi kakak punya punya kuis ya, kuis. Adik-adik nanti kerjakan di rumah. Kuisnya seperti ini. Kakak Wina akan berikan 3 pertanyaan. Tapi ada caranya nih menjawabnya. Dengarkan baik-baik ya. Nanti Kakak Wina akan minta kakak-kakak sekolah minggu di kelas masing-masing untuk memberikan instruksi di grup kelas. Kan ada grupnya nih masing-masing ya. Nanti kakak sekolah minggu bilang, jawab sekarang. Nah, saat itulah adik-adik boleh menjawab 3 pertanyaan yang akan Kakak Wina berikan. Jawabnya bagaimana? Jawabnya dengan cara mengirimkan WhatsApp ya, WhatsApp, tapi jangan ke grup sekolah kelasnya ya. Dikirim langsung ke nomor 081767844134. Kirim ke nomor yang tadi kakak sebutkan. Tapi jangan pagi-pagi, jangan siang-siang, tunggu. Adik-adik harus berjaga-jaga sepanjang hari itu. Kapan kakak sekolah minggu akan katakan jawab. Nah, lalu adik kalian jawab pertanyaannya, 3 pertanyaan tadi dijawab, dikirimkan ke WhatsApp yang tadi kakak kirimkan. Nanti akan ada kejutan, akan ada hadiah buat adik-adik yang menjawab dengan cepat dan tepat. Oke, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Seperti murid-murid Tuhan Yesus yang Tuhan inginkan untuk mereka selalu setia dan selalu berjaga-jaga dalam kehidupan mereka sebagai seorang murid. Kami pun hari ini belajar supaya kami setia menjadi anak-anak Tuhan yang taat, anak-anak Tuhan yang setia untuk bersekutu dengan Tuhan. Ajarkan kami juga Tuhan supaya kami dalam hidup kami
terus menjaga terang kami, terus menjaga sinar kami terus menyala supaya Tuhan boleh dimuliakan melalui setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami dan renungan kami, biarkan kiranya boleh menjadi tuntunan langkah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sudah mendengar firman Tuhan ya Kak, adik-adik ya? Firman Tuhan yang dibawakan Kak Wina tentang apa Kak? Dengar nggak tadi Kak? Tentang apa ya tadi ya? Enggak. Kamala, aduh. Kita nggak ada yang Sedih ya, dengerin ya. nggak dengar firman Tuhan ini nih, nggak fokus tadi. Tentang Maaf ya, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ada berapa Kak gadis-gadisnya? 10 orang Kak. Berapa orang yang bijaksana? 5 orang yang bijaksana, 5 yang bodoh. 5 yang bodoh. Ya adik-adik pasti mau menjadi anak-anak dan gadis yang bijaksana ya. Bijaksana dalam artian menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang baik dan berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu berarti kita harus siap menanti kedatangan Tuhan Yesus ya. Nah, tadi Kak Wina sudah kasih tugas aktivitas. Coba nih Kak Yunita ingetin lagi ya aktivitasnya. Bentar ya. Tadi Kak Wina bilang jawab pertanyaan yang dibacakan Kak Wina. Adik-adik tadi ada yang mendengar atau tidak ada yang mendengar, nanti dengar lagi ya dari Kak Yunita ya. Ada 3 pertanyaan. Apa perbedaan 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh? Yang kedua, siapakah pengantin laki-laki yang dimaksud? Pertanyaan yang ketiga, peringatan apa yang Yesus berikan melalui perumpamaan ini? Nah, adik-adik jawab pertanyaannya, nanti caranya adik-adik harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga, bilang mama sama papa, lihat handphone. Lihat handphone yang ada grup kelas masing-masing. Kak Frida punya grup kelas gak? Punya dong. Punya. Lihat grup kelasnya Kak Frida. Kamala punya grup kelas? Punya dong Punya. Kak. Lihat grup kelas juga Kak Yunita. Jadi adik-adik harus siap. Lihat saat Kak Frida, Kamala, Kak Wina, Kak Yunita dan semua kakak-kakak yang lain menjawab minta adik-adik untuk menjawab pertanyaan, jawab ya. Jawab pertanyaannya, kirim jawabannya ke handphone Kak Wina. Tadi sudah dikasih tahu kan nomor handphonenya? Nanti nomor handphonenya adik-adik bisa lihat deh. Kita kakak cantumin di bawah ini. Pertanyaannya nanti dijawabnya ke situ ya adik-adik, dikirim ke Kak Wina. Jamnya, nah adik-adik harus standby bilang mama papa. Jamnya nanti akan ditentukan. Jadi itu namanya kita harus standby, harus berjaga-jaga. Misalkan tiba-tiba Kak Frida WA, yuk jawab adik-adik jam 2. Berarti adik-adik harus jawab di jam yang 2. Bilang mama papa jawab 3 pertanyaan yang tadi. Nanti siapa yang benar pertanyaannya akan dapat apa ya Kak? Hadiah dari Tuhan Yesus ya Kak? Iya dong, Iya, pastinya. jadi anak yang Tambah pintar, anak yang hebat. Ya, nanti siap-siap ya adik-adik, jamnya harus standby. Habis ibadah sekolah minggu harus terus bilang mama, papa, mama, lihat ya handphone, jangan sampai kelewatan aku menjawab pertanyaan. Oke Kak? Oke Oh, Kak. Kak, tapi ada pengumuman juga loh Kak. Apa Kak? Bukan cuma berjaga-jaga standby lihat jawaban juga. Apa Kak? Tapi kita ada perayaan Natal loh Kak. Oh Sekolah iya, lupa Kak Yunita bilang. Tanggal berapa Kak? Tanggal 26. Adik-adik, ini ibadah terakhir kita untuk ibadah online sekolah minggu. Ya, untuk minggu depan ibadah online sekolah minggu tidak ada. Tapi Kak Yunita tetap minta adik-adik tetap beribadah bersama mama papa dengan ibadah keluarga bersama. Ibadah umum namanya ya, walaupun tidak ada ibadah sekolah minggu. Adik-adik tetap beribadah. Dan tanggal 26 kita akan ada ibadah Natal sekolah minggu. Jam 4 sore secara online ya adik-adik. Adik-adik harus lihat banyak kejutannya Kak.
Ya dong, pastinya. Banyak kejutan, banyak surprise dari kakak-kakak sekolah minggunya. Jadi nggak sabar nih. Jangan sampai ketinggalan ya adik-adik ya. Jangan lupa tanggal 26 jam 4 sore ya. Harus siap sedia. Harus menyambut kedatangan kelahiran Tuhan Yesus dengan tetap semangat walaupun Natalnya di rumah ya Kak. Betul. Tetap semangat ya. Nah saat ini kita mau mengumpulkan persembahan kita. Kita mau mengangkat pujian hari lepas hari. Untuk persembahannya adik-adik bisa kirim ke rekening di bawah ini ya. Kirim ke rekening di bawah ini. Atau adik-adik titip ke Sintualunggunya masing-masing. Minta mama, papa berikan kepada Sintualunggu masing-masing untuk diberikan ke gereja ya. Kita mau berikan persembahan kita yang baik, berikan yang terbaik buat Tuhan, dilipat yang baik sehingga Tuhan boleh bersuka menerima persembahan kita. Kita mau angkat pujian hari lepas hari, kakak undang adik-adik semua bangkit berdiri. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi Kak Friska. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak-Mu dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam Marilah kita berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya, dan dikasihaninya kita
Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekalian, Tuhan Yesus memberkati.